Oh, jadi Desa Mawacoro Negara Mawatata itu adalah bentukan atau satuan konstitusi yang diterapkan secara simultan dan terus-menerus melalui kehidupan budaya masyarakat. Lah itu kalau di dalam bahasa Jawa kuno itu namanya itu agama. Tapi A-nya itu A depannya itu A panjang. Gam itu artinya akan berjalan. Gam itu artinya berjalan. Lalu A panjang itu artinya menunjukkan sesuatu yang berjalan dari atas ke bawah. Itu jadi dari nenek moyang terus ke anak cucunya itu namanya agama. Maka dulu konstitusi itu disebut dengan nama agama. Teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya kepada guru kita, kepada Romo Manu adalah mengenai konstitusi. Jadi kita orang awam mengetahuinya ada nilai, kemudian agak padat ada norma, kemudian ada hukum gitu, kira-kira gitu. Ya norma sama hukum itu juga unda-undi gitu ya. Jadi ada misalnya kebaikan, itu ada yang cair, terus ada kebaikan yang agak padat sudah dirumuskan, terus ada pasal hukum. Kebaikan dan kebenaran yang dirumuskan secara pasal hukum. Di dalam Islam itu ada bahasanya masing-masing. Nah, sekarang kita tanya kepada beliau mengenai konstitusi. Kan sekarang kita kenal yang namanya UUD 45, terus filosofinya yang cair namanya Pancasila gitu ya. Nah, sebelum 45 itu sebenarnya kehidupan bangsa kita di Nusantara ini sudah pakai konstitusi atau belum, Mas? Begini, setiap suku itu mempunyai konstitusi, Mas. Ya. Jadi itu tidak berlaku seperti yang sekarang itu seluruh Nusantara itu sama. Kalau dulu setiap suku punya. Yang disebut konstitusi itu punya adat, aturan main mendasar tentang kehidupan dan beberayaan mereka. Makanya kalau dalam bahasa Jawa kunonya itu ada semerti, ada seruti, itu harus dua-duanya harus ada. Apa itu, Mas? Semerti itu apa? Sesuatu tentang adat-adat yang tentang moral, tentang akhlak itu ya. Ini di dalam semerti itu. Kemudian itu ada yang ini kan selalu diperdengarkan itu loh. Yang pedoman-pedoman ini itu selalu diperdengarkan melalui orang tua ke anak, melalui turun-menurun itu. Makanya itu namanya seruti. Seruti ya. Nah, itu terus turun-menurun terus seperti itu. Jadi antara tertulis, Mas. Tertulis ya. Ada. Misalnya ya orang Pageringsingan sana itu punya pedomannya sendiri. Itu dengan orang Bali yang Triwangsa itu beda gitu loh. Kemudian orang Jawa, Jogja dan Solo beda gitu loh. Itu. Oke, yang penting tertulis ya, Mas ya. Tertulis. Jadi teman-teman sekalian, kita selama ini menyangka bahwa konstitusi itu hanya dikenal oleh negara modern. Kan gitu. Kita pikir sebelum 1945 itu tidak ada konstitusi gitu kan. Padahal menurut Romo Manu, setiap kelompok masyarakat, setiap suku itu memiliki konstitusinya masing-masing yang disosialisasikan dengan cara hidup mereka, turun-temurun, diperdengarkan terus-menerus, dibiasakan. Pembiasaan yang terus-menerus menjadi peradaban akhirnya. Ya. Dijalani tiap hari. Dijalani tiap hari dan itu menjadi milik. Saya dulu kan di pondok, Mas, di Gontor. Di Gontor itu tidak ada peraturan tertulis, Mas. Aturan itu dijelaskan oleh Kiai selama 56 jam, 3 hari 3 malam kepada santri, sehingga semuanya menjadi milik setiap santri, sehingga begitu selesai namanya tank komando. Selesai 56 jam itu santri sudah tidak ada aturan dilarang kencing, dilarang pakai kaos, dilarang pakai sarung, tidak ada. Semua sudah menjadi pemahaman santri. Nah, memang tidak tertulis karena ada konstitusi yang dari agama, ada konstitusi dari pondok. Yang dari pondok itu soalnya menjemur pakaian, mencuri itu agama gitu ya. Kalau menjemur pakaian harus bagaimana itu pondok gitu ya. Bangun jam berapa itu agama, pondok. Ke masjidnya itu agama gitu. Jadi itu ada pembagian yang sangat jelas. Nah, menurut Romo Manu
ternyata setiap suku, setiap kelompok-kelompok masyarakat itu memiliki konstitusinya masing-masing. Iya. Yang dipelihara secara lebih kental daripada ketika satu konstitusi untuk seluruh Nusantara ya, Mas. Karena apa? Karena mereka tuh mempelajari pedoman mereka tuh secara Upanishad. Secara Upanishad artinya tuh kepala rumah tangga itu mengajarkan pada anaknya tuh langsung di bawah kaki bapaknya itu belajar membaca gitu loh. Makanya besok ketika dia sudah menjadi bapak akan mengajarkan hal yang sama. Gitu, ya. Terus menerus itu. Jadi konstitusi itu selama ini kan kita pahami sebagai aturan orang bernegara. Ya. Ternyata mbah-mbah kita dulu lebih detail dari itu. Karena konstitusi itu sudah menjadi perangkat sehari-hari, tata nilai dan sumber-sumber kebijaksanaan hidup yang diajarkan secara intensif melalui keluarga, anak ke bapak, ibu ke anak dan seterusnya, bapak ke anak dan seterusnya. Kemudian pada satuan-satuan masyarakat yang juga kecil-kecil gitu. Dan itu ternyata juga sangat efektif. Makanya zaman Mataram, Demak, Pajang, Mojopahit segala macam itu juga tidak ada masalah sebagaimana kita di Indonesia sekarang karena meskipun Keraton Mojopahit tidak punya aturan-aturan SK Menteri apa segala macam, tidak ada seperti itu, tapi masyarakat sendiri sudah memiliki tradisi konstitusi. Konstitusi sebagai tradisi sejak dari keluarga sampai yang Desa Mawacoro itu, Mas. Iya. Oh, jadi Desa Mawacoro Negara Mawatata itu adalah bentukan atau satuan konstitusi yang diterapkan secara simultan dan terus-menerus melalui kehidupan budaya masyarakat. Lah itu kalau di dalam bahasa Jawa kuno itu namanya itu agama. Tapi A-nya itu depannya itu A panjang. Gam itu artinya akan berjalan. Gam itu artinya berjalan. Lalu A panjang itu artinya menunjukkan sesuatu yang berjalan dari atas ke bawah. Itu jadi dari nenek moyang terus ke anak cucunya itu namanya agama. Maka dulu konstitusi itu disebut dengan nama agama. Maka ada namanya nigama, ada lalu purwadigama. Agemeng Aji itu? Itu kemudian sudah lalu artinya sudah agama, sudah menjadi religion. Itu sudah religion. Jadi memakai struktur yang berbeda, Mas ya. Kalau yang agama yang tradisional tadi itu adalah dari mbah-mbah kita turun-temurun sampai ke kita, dari atas maksudnya mbah buyut itu ya, sampai ke kita, sampai anak kita, cucu kita. Kalau agama dalam arti religion itu adalah dari Tuhan ke bumi gitu, betul. Tapi sudah ada konstitusi. Sudah ada. Nah itu apa yang diajarkan oleh nenek moyang itu kan itu aturan urip itu konstitusi masing-masing itu sudah ditata. Jadi ternyata menurut Romo Manu di dalam khasanah masyarakat tradisi kita yang namanya konstitusi itu tidak hanya berlaku kenegaraan, tapi juga berlaku keluarga berlaku kemasyarakatan, berlaku bebrayan, pergaulan, silaturahmi dan seterusnya, itu juga konstitusi. Gitu. Dan konstitusinya diajarkan, dibiasakan untuk diketahui dan dilakukan sehari-hari. Gitu. Nah, sekarang kita hanya punya konstitusi negara, sementara kita tidak punya infrastruktur di masyarakat. Tidak punya. Sekarang kita mukul orang dan tidak mukul orang itu kan pedomannya tidak hanya negara, tapi pedomannya kan juga ada agama segala macam. Jadi kalau kita kembali ke konstitusi, Mas, misalnya kalau Magna Carta, Declaration of Independence, UUD 45 dan seterusnya itu kan tertulis dan itu berlaku senegara. Sementara yang kita baru tahu sekarang dari Romo Manu adalah ternyata konstitusi di sejarah kita itu tumbuh dari bawah juga. Iya. Justru tumbuh dari bawah. Iya. Bukan dari atas nablek bawah kan itu. Itu bukan kok ada penguasa kemudian menerapkan, itu enggak. Itu dari rumah itu sudah diajari itu. Jadi nyun sewu, Mas, ini saya menyebut Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu konstitusi pertama yang tertulis yang diciptakan oleh rakyat, ditulis oleh rakyat, bukan oleh penguasa Madinah. Jadi Nabi Muhammad tidak ikut apa-apa, tidak ikut nulis. Dia cuma tuturi handayani,
Tapi yang menulis pasal-pasal konstitusi di kota Madinah, negeri Madinah itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berunding, berdebat, bertengkar, kemudian menyusun perjanjian dan seterusnya. Itu ini konstitusi, dan itu kita banggakan karena kita selama ini kan menyangka bahwa konstitusi itu paling tinggi. Ternyata kita mendapat pengertian dari Romo Manuk, konstitusi yang tertinggi adalah yang dibiasakan di dalam keluargamu. Nah, ya. Makanya kita punya namanya itu Kutara Manawa itu apa? Misalnya piye carane wong dagang seperti apa? Nek ora kena njupuk badi, barang itu ada sudah. Apa saya mau dodol apa itu, pamannya Mas sudah dodol A, saya dodol B. Yeah. Jadi kita nggak boleh saingan tuh Mas. Nanti kita sudah apa lenggananmu ke dewi-dewi itu loh. Jadi kalau sudah miliknya Mas, saya nggak boleh ngambil. Nah, itu yang merupakan apa? Pembalikan logika di zaman modern, Mas. Kalau sekarang kan justru yang dibanggakan itu kan kompetisi, Mas. Ya itu. Competitiveness ya. Nah, itu. Jadi persaingan. Jadi wong sak dalan iki dodolane padha kabeh ya, gitu ya. Itu berarti bukan tradisi bangsa kita ya. Bukan. Nek wis tambal ban sak dalan-dalan ning Kota Baru kae. Enggak. Gitu ya. Jadi itu fenomena modern berarti, Mas. Iya. Kalau tradisional sudah ada pembagian dari Tepo Seliro juga, Mas. Dan itu tuh kapitalis sudah, Mas. Kalau yang seperti itu. Ya, kapitalis. Kapitalis itu. Kalau kita kan orang dulu kan enggak gitu. Jadi gampangannya kapitalisme adalah perdagangan tanpa kebijaksanaan kemanusiaan. Nah, itu. Gampangannya gitu ya. Ya. Karena nenek moyang kita menurut Romo Manuk itu sudah menerapkan distribusi, pembagian rezeki, pembagian tugas. Kalau si A sudah jualan lotek, saya tidak akan jualan lotek, gitu kan? Saya akan jualan yang lain sehingga masing-masing akan punya konsumennya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa bercermin sekarang bahwa berbagai macam rumusan mengenai degradasi atau kemunduran atau menurunnya peradaban di masa modern ini kan sangat jelas dengan contoh-contoh dari Romo Manuk tadi. Jadi konstitusi itu, kesimpulannya konstitusi itu sebenarnya ada justru lahir dari bawah dari manusia dan kumpulan-kumpulan keluarga dan komunitas-komunitas gitu ya. Nah, nanti yang isinya agak global baru diatur oleh negara. Itu pun juga kalau bisa dirumuskan oleh rakyatnya. Iya. Makanya ada perwakilan rakyat. Makanya. Tapi itu menjeneng toh di sini. Ya akhirnya kan ya namanya sekarang wakil itu juga bukan wakil, Mas. Makanya. Jadi itu Mas sekalian. Jadi tolong Anda mentradisikan keluarga Anda untuk bikin konstitusi sendiri, meskipun Anda harus tetap among rasa dengan konstitusi yang sifatnya nasional dan global. Tapi landasan atau infrastruktur nilai dari konstitusi seharusnya ada di rakyat sendiri kan. Di rakyat sendiri jadi. Jadi maka misalnya rakyatnya itu teratur, Mas. Saya dulu pernah ngomong gini, Mas. Saya tuh enggak butuh KUHP. Misalnya barang siapa mencuri ayam gini-gini, barang siapa mencuri gini ya. Itu saya enggak butuh. Karena saya sudah punya konstitusi mendasar sebagai rakyat bahwa saya tidak akan melakukan itu. Kalau saya tidak punya itu, meskipun ada aturan nasional, saya tetap masih bisa melakukan. Makanya ini kita menemukan satu kebiasaan yang luar biasa bahwa konstitusi itu sebenarnya bukan soal negara nomor satu. Sumbernya adalah kesadaran dan akhlak rakyat sendiri. Jadi terima kasih teman sekalian. Jadi kita sekarang tahu bahwa teman-teman Ma'iyah dan semua komunitas juga harus membangun konstitusi kehidupan masing-masing dan keluarganya dan komunitasnya, lingkarannya, simpul-simpulnya masing-masing. Yang juga kita harus tawar-menawar secara damai dengan konstitusi yang sifatnya formal dan kenegaraan global, gitu ya, nasional global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.